Soal yang pertama, dalam suatu praktikum di laboratorium biofisika diperoleh pengukuran dua variabel, yaitu variabel X dan Y, seperti disajikan pada tabel di bawah ini. Carilah yang pertama persamaan regresi dan koefisien determinasinya, berikan interpretasi. Yang B, uji regresi yang dihasilkan dengan uji T. Mencari nilai-nilai persamaan regresi konstanta B. B sama dengan N dalam kurung sigma XY dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y. Dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X pangkat 2. B sama dengan 8 dikali dengan buka kurung 225.700 dikurang 560 dikali 960 dibagi dengan 8 kali 39.560 dikurang 560 pangkat 2 sama dengan 148.000 dibagi dengan 2.880. Jadi hasilnya 8.056. Konstanta A sama dengan dalam kurung sigma Y dikali dengan sigma X dikali dengan sigma XY dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurang dengan sigma XY dikurang dengan sigma XY pangkat 2. A sama dengan 2960 dikali dengan 39.560 dikurangi 560 dikali 225.700 dibagi 8 dalam kurung 39.560 dikurangi dengan 560 pangkat 2. Jadi A sama dengan 9.294.400 dibagi dengan 2.880. Jadi hasilnya 5.680. Mencari koefisien determinasi dalam kurung R kuadrat. Koefisien korelasi dalam kurung R sama dengan N sigma XY dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan akar N sigma N X kuadrat dikurang X pangkat 2 kurang N sigma N Y pangkat 2 dikurang XY pangkat 2. R sama dengan 8 buka kurung 225.700 dikurang dengan 560 dikali dengan 2.960 dibagi dengan R sama dengan 8 dikali dengan buka kurung 225.700 dikurang 560 dikali dengan 2.960 dibagi dengan akar 8 dikali dengan 39.560 dikurangi dengan 560 pangkat 2 8 kali 1.191.900 dikurangi dengan 2.960 pangkat 2 dengan 148.000 dibagi dengan 1 kuadrat sama dengan 95.410. Koefisien determinasi dalam kurung R kuadrat. R sama dengan 95.410
akar 95.410. Sama dengan 3088. Baik, kita masuk di B. Tingkat signifikasi alfa dalam kurung alfa yang sering digunakan alfa sama dengan 5/8 dalam kurung alfa sama dengan 0,05. Mencari nilai T. T sama dengan R akar N kurang 2 dibagi dengan akar 1 kurang R dengan 95.410 dikali dengan akar 8 kurang 2 dibagi dengan akar 1 kurang 233.705 dibagi dengan 17.554. Jadi hasilnya 13,3 derajat kebebasan. DF sama dengan N kurang K sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 6. Tetap sama dengan 2447. Perbandingan tit dengan tetap. T-hit lebih besar dari tetap sama dengan 1331 lebih besar dari 2447. Kesimpulan T-hit lebih besar dari tetap sehingga dikatakan bahwa ada pengaruh nyata dalam kurung signifikan variabel predator X variabel response dengan taraf signifikan sebesar 5/. Baik, kita masuk di soal yang nomor 2. Data hasil pengukuran densitas rata-rata diagram yang mempresentasikan akumulasi. Baik, kita masuk di tabel variabel X, variabel Y dengan variabel XY. A sama dengan dalam kurung sigma Y dikali dengan sigma X dikurang dengan sigma X dikali lagi dengan sigma Y dibagi dengan N sigma X pangkat 2 dikurang dengan sigma X pangkat 2 sama dengan dalam kurung 16.806 dikali dengan 1192 dikurang dengan 88,2 dikali lagi dengan 16.806 dibagi dengan 8 kali 1192 dikurang dengan 88,2 pangkat 15.646.316 dibagi dengan 3.007.436. Jadi hasilnya 20.8.975. Jadi hasilnya Y sama dengan 20.8.975 dikurang dengan 0,0005 X. Baik, kita lihat kurvanya. Y sama dengan 0,0005 X ditambah dengan 20.8.975. Jadi R kuadrat sama dengan 0,11. Di bagian B koefisien determinasi. R sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X dikali dengan sigma Y. Akar dibagi dengan akar sigma N X pangkat 2 dikurang dengan X pangkat 2 dikali N sigma X. R sama dengan 8 dikali dengan 184 7932 dikurangi dengan 88,2 dikali dengan 16,806 dibagi dengan akar 1.192.000 dikurang dengan 88,2
kurang 2 pangkat 2 dikali 35,354264 dikurangi dengan 16.806 pangkat 2 sama dengan minus 3,9436 dibagi dengan minus dibagi dengan minus 310 997,50116 sama dengan 0,0126. R kuadrat sama dengan 0,0126 dibagi dengan akar 0,0126. Jadi hasilnya 0,11. Baik, kita masuk di bagian C. R sama dengan 0,0126, N sama dengan 8, hipotesis HO sama dengan B sama dengan O, HI sama dengan B titik F titik O, signifikasi 50 per sama dengan 0,50 dalam kurung alfa. T sama dengan R dikali dengan akar N kurang 2 dibagi dengan akar 1 kurang R kuadrat sama dengan 0,0126 dibagi dengan akar 1 kurang 0,11. Jadi hasilnya 308 per 0,9433. DF sama dengan N kurang K sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 6. Tetap sama dengan 0,718. Tehit lebih kecil dari tetap sama dengan 0,0326 lebih kecil dari 0,718. Interpretasi saya terhadap pertanyaan A, B, C adalah tinggi daun terhadap dalam diri mempengaruhi densitas rata-rata pada tumbuhan tersebut sebesar 50%. Karena dari hasil perhitungan tersebut terjadi perubahan signifikan yaitu peningkatan tinggi dan yang menyebabkan densitas rata-rata dari tumbuhan juga ikut menurun. Kita masuk di tugas yang pertemuan ke-15 dengan soal diberikan data tentang IQ dan tingkat kehadiran 10 siswa di kelas yang diperkirakan mempengaruhi nilai UAS. Oke, ini siswa 10 orang, IQ kita lihat sendiri serta tingkat kehadiran dan nilai UAS. Baik, kita masuk di set yang kedua. Regression statistik multiple R 0.93375746 didapat dari jumlah keseluruhan nilai UAS. Iya, nilai UAS. Sheet 2 0.87190295 didapatkan dari jumlah IQ dan tingkat kehadiran. Ya. Adjusted R square 0.835303.791. Standard error 4.3.45.91.70.78. Observation 10. Baik, kita masuk di ANOVA. Regression DF2 SS 899 titik 8910.333 MS 449 titik 9455 F 23 titik 82 30.333. Signifikan R 0.000752229. Residual DF7 SS
132.2069667 MS 18.887. Total DF 9 SS 1032.1. Baik, kita masuk di intercept. X kuadrat koefisien 23.05 44 54 49. Standar error 25.57 16 10 1. Testat 0.90 15 64. Devalue 0.39724671. Lower 95%, minus 37.4127949. Upper 95%, 83.5217.039. Lower 95%, 0%, minus 37.4127949. Upper 95,0%, 83 521 70388. X kuadrat 0343 27497. Standar error 0.2205 1246. Testat minus 0.15. Testat minus 0.15 5671. Devalue 0.88068606. Lower 95%, minus 0.555756661. Upper 95%, 0.4871 0161. Lower 95,0%, minus 0.555756661. Upper 95,0%, 0.487101614. X kuadrat koefisien 0.73723319. Standar error 0.109 179 726. Testat 6.752472. Devalue 0.03 kali 26441. Lower 95%, 0.47906399. Upper 95%, 0.99540205. Lower 95,0%, 0.47906399. Upper 95,0%, 0.99540246.